Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab Ba'lawi hafidhahullah ta'ala, amin. Waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, dalam kesempatan ini kita sampaikan salam penghormatan kita kepada segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para tubagus, wabil khusus segenap keluarga besar dari Kesultanan Banten yang sangat kita hormati dan sangat-sangat kita muliakan. Semoga pertemuan kita dari siang hingga sore hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan apresiasi kepada segenap panitia penyelenggara daripada acara ini, baik daripada keluarga besar Kesultanan Banten maupun dari maktab tadi yang sudah disampaikan sambutannya oleh Kiai Haji Tubagus Sahrani, maktab Masjid Agung Kesultanan Banten, Majelis Agung Kesultanan Banten, yang bekerja sama dengan DPD FPI Provinsi Banten, yang penasehatnya tadi juga sudah sampai menyampaikan sambutannya, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Fakhrur Razi. Dan tidak lupa kepada para sesepuh kita di Kesultanan Banten ini, baik itu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Fathul Azim, begitu juga Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Tadali Wasi yang saat ini sedang sakit. Kita doakan semoga segera disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan berkat daripada pertemuan kita yang penuh keberkahan ini Allah satukan kita semua, Allah persaudarakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, karena waktu sudah sangat sore, sebentar lagi kita akan masuk kepada waktu sholat maghrib. Langsung saja saya ingin menyampaikan poin-poin penting dalam acara ziarah kubra daripada Sayyidi Maulana Sultan Hasanuddin rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Ahiba'il kiram, kita sama tahu bahwa Sultan Hasanuddin bukan sembarang sultan, saudara. Beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, saudara. Alhamdulillah. Jadi nasab daripada Sultan Hasanuddin ini, sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu wali songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali songo yang lainnya, seluruh wali songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik?
tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Shahib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhum. Alhamdulillah. Nah, kemudian saudara, sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo termasuk nasab Sultan Hasanuddin mereka ingin obok-obok, saudara, dan ini berbahaya. Para tubagus, para ratu tidak boleh diam. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Karena saudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni, nggak boleh sembarangan diobok-obok oleh siapapun, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ada yang protes, saudara. Habib Rizik ngapain sih ngomongin nasab? Ada apa sih urusan nasab? Kan masih banyak urusan penting daripada nasab. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, salah satu masalah mu'tabar dalam fikih dan usulnya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Selain ada hifdzul din, hifdzul akal, saudara, kemudian hifdzul mal dan lain sebagainya, yang berikutnya adalah hifdzun nasab. Hifdzun nasab itu adalah hifdzun nasab. Nah, kalau hifdzun nasab ini dijadikan salah satu maslahat muktabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main, saudara. Takbir, takbir. Jangan main-main urusan nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Betul. Didukung gara-gara anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan doh. Nasab bukan doh. Enak aja, saudara. Nasab nggak perlu pala lu bomenyan. Nasab punya peranan. Nasab Sultan Hasanuddin ini bukan nasab sembarangan, bukan nasab boleh beli, bukan nasab boleh nyatut, bukan nasab boleh ngaku-ngaku, tapi nasab Sultan Hasanuddin diakui para ahli tarikh dan ahli nasab dari ulama-ulama besar Ba'alwi, saudara. Takbir. Kita buktikan, saudara. Siapa bilang? Saudara, coba Habib Samsud Dhahir. Samsud Dhahir. Saudara, ini kitab Samsud Dhahir. Siapa yang karang? Yang karang adalah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Dan ini ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Diya Shihabuddin Al-Ba'alawi, saudara. Kitab ini, saudara, umurnya bukan setahun 2 tahun. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Ba'alwi. Di sini saya bukakan, saudara. Dalam kitab ini di jilid 2. Ini yang saya bawa jilid 2, saudara. Mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada semua. Di jilid 2 halaman 531 tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banten, saudara. Takbir, takbir. Jadi kalau
ini Ba'alwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan. Bohong, fitnah saudara. Kalau ada yang mengatakan Ba'alwi baru sekarang aja nih ngakuin kesultanan, bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Ba'alwi saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Jadi nasab ini tertulis. Nah, silakan Kiai Buya Maktab, dia ditulis Sultan paling bawah itu nasab daripada Sultan Hasanuddin, ditulis saudara, lengkap nasabnya disebutkan terus sampai ke atas. Yang kedua saudara, ini ada satu kitab judulnya Tarikh Sultanah Banten, sejarah Kesultanan Banten saudara. Ditulis saudara pengarangnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf saudara, Ba'alawi. Ini juga kitab qadim, kitab lama saudara. Nah di sini mari kita lihat saudara, di halaman 42 dituliskan di sini saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin fi Banten bin Maulana Sarif Hidayatullah fi Cirebon bin Raja Imdaduddin fi Campa dan seterusnya bersambung sampai Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir, takbir. Ternyata Sultan Banten saudara bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia saudara. Takbir, takbir. Kemudian ada lagi satu risalah saudara yang dikarang oleh Mufti Johor berjudul Risalatul Atraf, yang dikarang oleh Mufti Johor Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad saudara. Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini saudara diakui ya bahwa Wali Songo semuanya adalah marga Asmat Khan saudara, yang merupakan keluarga Ba'alwi keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir, takbir. Nah di sini jadi problem. Kalau Imam Ubaidillah menjadi fitnah, berarti yang difitnah bukan habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Ini orang-orang saudara, lu pakai bantuin gue ceramah lo. Takbir, takbir. Saya tambahkan lagi saudara, selama ini Robito Alawiyah dengan kesultanan baik Banten ataupun Cirebon saudara masing-masing menjaga nasabnya. Robito tidak pernah usil dengan nasab kesultanan, dan kesultanan juga enggak pernah usil dengan nasab Robito. Kenapa? Karena Robito mencatat Ba'alwi yang di luar kesultanan saudara, seperti As-Segaf, Al-Attas, Al-Kaf, itu dicatat di Robito. Sedangkan kesultanan ini punya catatan sendiri saudara. Enggak boleh orang luar sembarangan utak-atik main ganggu saudara. Enggak bisa orang luar masuk dalam kesultanan main ngurangin atau tambah-tambahin nasab, enggak bisa. Sampai Robito pun enggak bisa masuk ke dalam kesultanan saudara. Kenapa? Karena nasab dari kesultanan saudara, baik yang putra maupun putri, baik itu bagus maupun yang ratu, semua dijaga baik-baik oleh semua natir-natir yang ada di tiap kesultanan. Betul? Takbir. Makanya Robito nggak bisa lancang masuk ke kesultanan, yang kesultanan juga nggak bisa lancang masuk ke Robito. Masing-masing punya tugas, berbagi tugas, saling menghargai. Bagus tidak? Bagus tidak?
selama ini Robito sangat menghargai saudara, yaitu keluarga besar Asmat Khan daripada keluarga besar Wadi Songo. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Asmat Khan bukan Mbak Alwi, Asmat Khan bukan Duriyah, Asmat Khan bukan turun Nabi. Tidak ada, sudah. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tubagus dengan Mbak Alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul? Takbir. Nah, jadi kalau ada yang nanya, lalu Habib, apa pentingnya kita bicara nasab? Saudara, ada hifdzun nasab. Keturunan itu nasabnya harus dijaga. Saking pentingnya nasab saudara dijaga, saudara, sampai menjadi maslahah muktabarah. Lalu pentingnya di mana? Satu, saudara, kenapa Allah memerintahkan kita untuk hifdzun nasab? Supaya kita tidak berzina. Jangan sampai ada anak manusia yang lahir tanpa nasab akibat perbuatan zina, saudara. Maka itu nasab harus dijaga. Jangan berzina, jangan ada anak-anak lahir di luar nikah, supaya anak-anak kita semua punya nasab mulia dari hasil nikah, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Berarti nasab penting tidak? Penting tidak? Yang kedua, saudara, ada beberapa hukum Islam yang berkaitan dengan nasab. Satu, keturunan Nabi nggak boleh makan zakat, saudara. Perhatikan itu, moyang Mbak Alwinya, saudara, apapun marganya termasuk Asmat Khan, nggak boleh saudara untuk makan zakat. Ada bab zakatnya yang bicara tentang nasab, saudara. Nggak sampai di situ. Dalam bab ghanimah, bab fai, saudara, pampasan perang, ada yang disebut khumusul khumus, di mana 1/25 dari ghanimah dan fai adalah hak daripada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa kita jalankan syariat ini kalau kita tidak kenal mana yang keluarga nabinya, saudara? Belum lagi ada urus